Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada video kali ini kami akan membahas atau menjelaskan tentang sejarah timbulnya aliran-aliran teologi Islam dan dasar-dasar Qur'ani, yaitu merupakan salah satu bab atau materi pada mata kuliah teologi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Syahmidi STHI MPDI. Kami dari kelompok 1 kelas 2A program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Palangkaraya. Saya sendiri Muhibah Amalia dan saya Latifah Ali Muninggar. Oke, langsung saja kita lanjut pada pembahasan yang pertama. Sejarah timbulnya aliran teologi Islam tidak terlepas dari persoalan politik yang muncul selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakar terpilih menjadi pengganti Rasulullah dalam mengepalai negara. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, perannya digantikan oleh Umar bin Khattab, dan setelah Umar wafat digantikan oleh Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman inilah mulai muncul berbagai persoalan politik yang disebabkan oleh tindakan Utsman yang lebih mementingkan keluarga untuk jabatan penting di pemerintahannya. Akibatnya, muncul pemberontakan dari Mesir, hingga akhirnya Utsman terbunuh oleh para pemberontak tersebut. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib muncul sebagai calon terkuat sebagai pengganti Utsman. Namun, penolakan muncul daripada pemuka yang ingin menjadi khalifah, yaitu Talha dan Zubair. Yang terakhir datang dari Muawiyah. Talha dan Zubair menuntut Ali karena turut campur dari pembunuhan yang terjadi pada Utsman. Akhirnya, terjadilah pertempuran antara pendukung Ali dan Muawiyah di Siffin. Dalam pertempuran ini, pasukan Ali menang, tapi tangan kanan Muawiyah, yaitu Ammar bin As yang terkenal pandai bernegosiasi, meminta berdamai dengan mengangkat Al-Quran ke atas. Qura yang ada di pasukan Ali mendesak supaya menerima tawaran itu untuk diadakan perundingan di antara kedua belah pihak. Maka Ammar bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali mulai melakukan perundingan. Sejarah mencatat di antara keduanya terdapat pemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Tetapi ketika mengumumkan hasil perundingan tersebut, Amir bin As hanya menyetujui dalam menjatuhkan Ali bin Abi Thalib saja. Padahal sebelumnya Abu Musa telah mengumumkan untuk menjatuhkan kedua belah pihak. Sikap Ali ketika menerima permintaan perundingan dari Amir bin As, meskipun dalam keadaan terpaksa, tidak disetujui oleh sebagian pendukungnya. Mereka berpendapat bahwa hal semacam itu tidak dapat diputuskan oleh perundingan manusia. Putusan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan kembali pada hukum-hukum yang ada pada Al-Qur'an. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah, dan oleh karena itu mereka meninggalkan barisannya. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam terkenal dengan nama Al-Khawarij, yang artinya orang yang keluar dari barisan Ali. Golongan ini juga memandang bahwa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Ammar bin As dan Abu Musa al-Asy'ari dan lainnya yang menerima usulan perundingan adalah orang yang kafir. Sementara itu, kelompok yang mendukung Ali dan keturunannya melakukan pembelaan atas tuduhan itu. Dari sinilah bermunculan berbagai macam aliran agama dalam bidang teologi. Persoalan politik dan akidah, muncullah pula pandangan berbeda mengenai Al-Quran, qada dan qadar, dan lain-lain. Baik, langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dasar-dasar Qur'ani. Yang pertama ada pengertian ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam secara harfiah, kata kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik atau logika. Istilah lain dari ilmu kalam adalah teologi Islam yang diambil dari bahasa Inggris teologi. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yakin. Ilmu kalam disebut juga ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Kemudian, pengertian ilmu kalam secara etimologis dan terminologi. Secara etimologis, kalam berarti pembicaraan, yakni pembicaraan dengan menggunakan logika atau bernalar. Oleh karena itu, ciri utama dari ilmu kalam adalah rasionalitas atau logika.
Kata kalam sendiri mulanya memang dimaksudkan sebagai terjemah dari logos yang diadopsi dari bahasa Yunani yang berarti pembicaraan. Dari kata inilah muncul istilah logika dan logis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan istilah mantik. Sedangkan ilmu kalam secara terminologi adalah suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Selanjutnya yaitu sumber-sumber ilmu kalam. Sumber-sumber ilmu kalam yang pertama adalah Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, di antaranya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak, tidak ada yang sejenis dengan Allah sehingga bisa menikah dengannya dan melahirkan anak. Dan dia tidak pula diperanakan karena dia kekal dan tidak bermula. Sesatlah orang Yahudi yang meyakini Uzair sebagai putra Allah, orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah, dan orang musyrik Arab yang meyakini malaikat sebagai putri Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menegaskan bahwa Maha Suci Ia dari mempunyai anak. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah, dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. Kemudian sumber ilmu kalam yang kedua yaitu adalah hadis. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun banyak membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam. Di antaranya adalah hadis Nabi yang menjelaskan hakikat keimanan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada bersama kaum muslimin, datanglah seorang laki-laki dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu kamu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, semua kitab yang diturunkan, hari pertemuan dengannya, para rasul dan hari kebangkitan. Lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah pula yang dimaksud dengan Islam? Rasulullah menjawab, Islam adalah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan perkara lain, mendirikan sholat yang telah difardukan, mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Dia senantiasa memperhatikanmu. Lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat akan terjadi? Rasulullah SAW menjawab, aku tidak lebih tahu darimu, tetapi aku akan menceritakan kepadamu mengenai tanda-tandanya. Apabila seorang hamba melahirkan majikannya adalah sebagian dari tandanya. Apabila seorang miskin menjadi pemimpin masyarakat, itu juga sebagian dari tandanya. Apabila masyarakat yang asa pengembala kambing mampu bersaing dalam mendirikan bangunan-bangunan mereka, itu juga tanda akan terjadi hari kiamat. Hanya 5 perkara itu saja sebagai tanda yang ku ketahui. Selain dari itu, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui kapankah terjadinya hari kiamat. Di samping itu, Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung. Tiada seorang pun yang mengetahui apakah yang diusahakan keesokan harinya, yaitu baik atau jahat. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di manakah dia menemui ajalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Kemudian lelaki tersebut beranjak dari situ. Rasulullah SAW terus bersabda kepada sahabatnya, panggil kembali orang itu. Tetapi lelaki tersebut telah hilang. Rasulullah SAW pun bersabda, lelaki tadi adalah Jibril alaihissalam. Kedatangannya adalah untuk mengajar manusia tentang agama mereka. Kemudian sumber ilmu kalam yang ketiga adalah pikiran manusia. Dalam hal ini, baik berupa pemikiran umat Islam sendiri atau pemikiran yang berasal dari luar umat Islam sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam.
Umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang belum jelas maksudnya. Keharusan untuk menggunakan rasio ternyata mendapat pijakan dari beberapa ayat Al-Quran. Dengan demikian, jika ditemukan seorang muslim telah melakukan suatu kajian objek tertentu dengan rasionya, hal itu secara teoritis bukan karena adanya pengaruh dari pihak luar saja, tetapi juga karena adanya perintah langsung dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian, sumber ilmu kalam yang keempat adalah insting. Kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Abbas Mahmud Al-Kakat mengatakan bahwa keberadaan mitos merupakan asal-usul agama di kalangan orang-orang primitif. Taylor justru mengatakan bahwa animisme, anggapan adanya kehidupan pada benda-benda mati, merupakan asal-usul kepercayaan adanya Tuhan. Adapun Spencer mengatakan lagi, ia mengatakan bahwa pemujaan terhadap nenek moyang merupakan bentuk ibadah paling tua. Keduanya menganggap bahwa animisme dan pemujaan terhadap nenek moyang sebagai asal-usul kepercayaan dan ibadah tertua terhadap Tuhan yang Maha Esa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.